Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya First Primaldi dari kelas 7C. Di sini saya akan memaparkan suatu materi tentang presentasi bisnis. Nah, apa sih itu presentasi bisnis? Jadi presentasi bisnis itu adalah media di mana Anda dapat mengolah pikiran Anda menjadi suatu set lengkap presentasi audiovisual kepada audiens maupun kepada orang lain. Lalu secara definisi presentasi bisnis yaitu penyajian data, fakta, dan informasi tentang suatu produk oleh penyajian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam forum bisnis. Selanjutnya dalam presentasi bisnis itu tentu saja memiliki tujuannya, yaitu diantaranya menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiensi. Jadi apa sih materi yang akan kita sampaikan nanti, lalu kita bisa menghibur para audiensi agar pada audiensi tidak jenuh atau tidak tertarik kepada kita. Dan yang selanjutnya, kita harus bisa memotivasi para audiensi dan mendorong para audiensi tersebut. Selanjutnya ada persiapan presentasi bisnis. Nah, tentu saja dalam persiapan presentasi bisnis itu sangat penting. Di antaranya kita harus bisa memiliki persiapan topik atau judul apa yang akan dipresentasikan nanti. Yang selanjutnya, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik, seperti kita sudah menyiapkan proyektor agar kita agak mudah untuk mempresentasikannya. Selanjutnya, kita harus mampu menganalisis bagaimana lingkungan lokasi atau tempat dalam presentasi yang akan kita tempati. Untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis audiens. Nah, dalam analisis audiens kita harus mengetahui siapa audiensi tersebut, apakah itu orang tua ataukah anak kecil atau anak-anak sekolah, lalu apa yang diinginkan oleh audiensi tersebut agar materi yang kita sampaikan bisa sesuai apa yang diinginkannya. Dan harus kita mengetahui di mana, kapan, dan bagaimana kita melakukan presentasi tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu kita harus bisa menggunakan seni berbicara. Nah, dalam seni berbicara itu kita harus benar-benar menguasai penguasaan pembicaraan kita supaya jangan terpatah-patah, misalnya jangan tergesa-gesa dan lain-lainnya. Selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi. Nah, dalam keterampilan berkomunikasi tersebut kita harus bisa memiliki keterampilan. Contohnya misalkan ada audiensi yang sedang ngantuk misalnya atau jenuh. Nah, lalu kita dengan peka mengajak dia untuk berkomunikasi supaya bagaimana audiensi tersebut tidak jenuh. Yang selanjutnya yaitu ada keterampilan berkomunikasi. Dalam keterampilan berkomunikasi tersebut di dalamnya itu kita harus memiliki penggunaan kata-kata yang tidak monoton atau tidak jenuh supaya dapat dimengerti oleh para audiensi. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan penggunaan suara kita, kapan kita harus lantang dan kapan kita harus rendah. Yang selanjutnya kita harus bisa menampilkan diri itu dalam artian kita harus bisa mengungkapkan ekspresi tubuh kita. Selanjutnya juga ada kita harus bisa memilih kata-kata. Jadi dalam pemilihan kata-kata tersebut kita jangan sampai menggunakan kata-kata yang sederhana. Kenapa kita harus menggunakan kata-kata yang sederhana? Karena agar dapat dipahami cepat oleh para audiensi tersebut. Lalu kita harus bisa berhemat kata-kata. Kenapa? Karena jika kita menghematkan kata-kata, maka presentasi kita tidak akan tergesa-gesa atau terburu-buru, jadi tidak akan terlalu cepat. Lalu juga gunakan perulangan atau pernyataan kembali gagasan yang sama dengan kata yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang selanjutnya kita juga harus bisa menggunakan kata-kata yang menarik. Nah, dari kata-kata yang menarik ini, kenapa sih kita harus menggunakan kata-kata menarik? Karena agar para audiensi itu bisa tertarik kepada kita, jadi tidak jenuh, intinya seperti itu. Salah satunya contohnya, jadi kita harus bisa memilih yang langsung menyentuh khalayak kepada audiensi ya langsung. Lalu gunakan kata berona atau melukiskan sikap, perasaan, dan keadaan yang sedang dialami. Dan selanjutnya gunakan kata-kata tindak atau saya berharap pertemuan ini dapat menurunkan gagasan baru
gagasan baru untuk kemajuan organisasi yang kita jalani. Nah, selanjutnya juga ada kata-kata yang harus tepat. Dari kata-kata yang harus tepat tersebut, di dalamnya yaitu terdapat kita harus menggunakan bahasa pasaran yang secara hati-hati agar audiensi tidak tersinggung atau tidak enak hati lah di istilahnya. Lalu juga jangan menggunakan penjulukan atau pemberian nama jelek, karena itu bisa menyinggung para audiensi yang menyebabkan para audiensi itu menjadi tidak tertarik kepada apa yang kita presentasikan. Yang selanjutnya kita harus bisa mengatur suara. Nah, dari suara tersebut kita harus diantaranya kita harus bisa mengatur volume, kapan kita harus keras dan kapan kita harus rendah. Nah, langsung kita harus bisa mengatur nada, kapan kita harus lantang dan kapan kita juga harus merendah. Selanjutnya ada kecepatan. Jadi dalam kecepatan itu kita yang harusnya tidak cepat maupun lambat, jadi pertengahan agar presentasi kita bisa dipahami. Selanjutnya ada menampilkan diri. Nah, dari yang tadi menampilkan diri itu seperti apa sih? Jadi menampilkan diri itu seperti kita membuat berkomunikasi seperti tubuh, misalkan dari gerak-gerik mata, dari gerak-gerik tangan, jadi mengekspresikan diri lah. Karena satu hal yang diamati pendengar adalah postur tubuh, karena indera terkuat adalah mata. Jadi rute syaraf dari mata ke otak 25 kali lebih besar daripada pendengaran telinga. Selanjutnya ada gaya berbicara. Nah, dalam gaya berbicara tersebut kita harus menggunakan bahasa yang orisinil, dalam artian jangan dibuat-buat. Sebab kenapa? Jika kita membuat-buat bahasa sendiri, maka audiensi tentu tidak akan memahaminya, karena itu pembuatan bahasa sendiri. Lalu berbicaralah dengan nada yang tidak menjenuhkan atau monoton agar audiensi tetap tertarik kepada kita. Dan yang terakhir, berbicara dengan pendekatan pada hal-hal tertentu agar kita mendapatkan perhatian, seperti melakukan pembicaraan yang ditegaskan. Selanjutnya yaitu ada gaya komunikasi. Nah, dalam gaya komunikasi tersebut berbicara dengan tatap memelihara kontak mata kita selaku presentasi kepada audiensi. Lalu berbicara dengan wajah yang cerah, penuh antusias dan juga penuh dengan semangat agar para audiensi itu tertarik dan tidak sia-sia untuk melihat presentasi kita. Yang terakhir, kita harus bisa berbicara dengan seluruh kepribadian kita sendiri, seperti wajah, tangan, dan tubuh, atau yang disebut oleh visual. Nah, yang terakhir di sini diantaranya yaitu ada beberapa kesalahan dalam berkomunikasi. Seperti apa sih kesalahan dalam berkomunikasi tersebut? Contohnya misalkan merasa diri paling hebat sehingga terkesan arogan di mata orang lain atau para audiensi. Nah, yang kedua misalkan bersikap ragu-ragu dalam mengutarakan pikiran, jadi kita akan tergesa-gesa dan ragu-ragu seperti itu. Dan yang terakhir, kita kurang santun dalam berkomunikasi, sebab dalam kurang santun tersebut kita itu harus bisa menyesuaikan dengan siapa kita mempresentasikan, apakah dengan orang tua ataukah dengan yang seumuran kita. Sekian saja pemaparan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.